So hang up and hush it, I'm feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Halo semua, kembali lagi di channel aku Kadek Dwi Suryani. Sebelum menonton lebih lanjut mengenai video hari ini, silahkan like, comment, and subscribe. Selamat menonton! Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi informasi novel sejarah. Pasti kalian penasaran kan dengan materi hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama! Sebelum lebih lanjut, apa sih itu novel sejarah? Ada yang tahu? Novel sejarah termasuk dalam teks cerita sejarah. Novel sejarah sendiri adalah suatu teks yang didasarkan atas fakta-fakta sejarah, kemudian ditambahkan imajinasi penulisnya. Misalnya, emosi, kegemaran, dan kehidupan keluarga. Dikatakan memiliki fakta sejarah karena tokoh atau peristiwa yang diangkatnya memang benar-benar pernah ada. Dikatakan fiksi atau imajinatif karena dalam novel ini diberi fantasi, khayalan oleh pengarang agar ceritanya menarik. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis, verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Novel sejarah ada banyak sekali, contohnya Tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur, Rongeng Duku Paru karya Ahmad Tohari, dan Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Contoh novel sejarah yang pertama yaitu Tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Novel sejarah ini menceritakan perjalanan panjang Minke sebagai pencetus pers pribumi dan penggerak nasional. Tetralogi Pulau Buru terdiri dari 4 bagian, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan seri terakhirnya yaitu Rumah Kaca. Contoh yang kedua yaitu Rongeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari yang bercerita mengenai kehidupan seorang ronggeng dan tradisi masyarakat Duku Paru. Contoh yang ketiga yaitu Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur, mengisahkan kehidupan seorang wanita yang harus terpaksa menikah dengan keris sebagai perantaranya. Gadis tersebut dipaksa untuk mengikuti adat istiadat mengenai pernikahan di usianya yang masih belia. Itu adalah beberapa contoh dari novel sejarah. Masih banyak sekali contoh yang lainnya mengenai novel sejarah. Ciri-ciri novel sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau kejadian. Jadi, novel sejarah yang dibuat itu sesuai dengan kronologi dan urutan peristiwa kejadian yang telah ada sebelumnya, yang kemudian dibuat oleh penulis atau pengarang sesuai dengan imajinasinya. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Jadi, novel sejarah ini mengulang kejadian di masa lalu yang ditulis kemudian oleh pengarang dengan ditambahkan imajinasi serta pemikiran dari pengarang tersebut. Yang ketiga, memiliki struktur dalam penulisannya. Novel sejarah ini memiliki struktur dari awal sampai akhir. Jadi, saat kita menulisnya harus sesuai dengan struktur yang ada dalam penulisan novel sejarah ini. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah suatu yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Misalnya, apabila, bila, mana, demi, hingga, dan lain-lain. Dan yang kelima, berisi fakta. Jadi novel sejarah ini memiliki fakta-fakta yang terdapat dalam masa lalu yang kemudian ditulis dalam novel sejarah sebagai cerita yang nanti akan disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Fungsi novel sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif, yang kedua fungsi inspiratif, yang ketiga fungsi instruktif, yang keempat fungsi edukatif. Fungsi rekreatif memberikan rasa gembira dan senang kepada pembacanya. Nah, yang kedua, fungsi inspiratif itu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku.
Tadi sudah disebutkan bahwa novel sejarah termasuk dalam novel ulang atau rekon dalam ciri-cirinya. Nah, novel ulang atau rekon ini terdiri dari 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi ini adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Novel ulang atau rekon dalam novel sejarah ini lebih condong dalam jenis rekon imajinatif. Untuk memahami lebih lanjut mengenai novel sejarah, alangkah lebih baiknya kita mempelajari bagaimana cara mendata informasi dalam novel sejarah. Cara mendatanya, yang pertama, bacalah dengan seksama novel sejarah yang menurut Anda menarik. Yang kedua, temukan informasi mengenai fakta dan imajinasi penulis yang ada dalam bacaan tersebut. Dan yang ketiga, catat semua informasi yang ditemukan dalam novel sejarah, baik itu fakta dan imajinasi penulis. Setelah memahami materi mengenai novel sejarah, tugas kalian silahkan kalian cari satu novel sejarah dan pilih satu bab yang ada di dalamnya. Bisa mengambil di buku paket online Bahasa Indonesia. Di sana sudah tercantum banyak sekali contoh novel sejarah. Kemudian cantumkan judul novel sejarah dan nama pengarangnya. Identifikasi fakta dan imajinasi yang terdapat dalam novel tersebut. Setelah itu, kutip kalimat yang termasuk fakta dan imajinasi. Buat dalam bentuk kolom. Tugas ini dibuat di buku latihan tulis tangan. Kumpulkan tugasnya di Google Form yang telah disediakan di Google Classroom. Tenggat pengumpulan sampai hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 24.00. Selamat mengerjakan! Itu tadi pembahasan mengenai materi novel sejarah. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.